وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah sama-sama kita pelajari dapat memberikan faedah kepada kita seluruhnya, baik dalam kehidupan dunia dan di akhir kelak. Begitu juga apa-apa yang selanjutnya kita akan bahas juga mudah-mudahan semoga juga memberikan faedah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, di mana Syekh rahimahullah menjelaskan tentang ahammiyatu tauhid, tentang urgensinya tauhid, pentingnya tauhid. Jadi tauhid ini adalah perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya kaum muslimin. Jadi kita belum benar agama kita, belum benar ya kondisi kedudukan kita di dunia ini kalau kita belum memiliki tauhid. Ya, tidak cukup kita hanya mengatakan bahwa kita adalah seorang muslim, tetapi kita harus menjadi orang yang bertauhid, yaitu orang yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam i'tikad, dalam keyakinan kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur, satu-satunya pemberi rezeki, dan seterusnya dari jenis tauhid ar-rububiyah. Begitupun ya dalam masalah peribadatan, bahwa Allah itu satu-satunya tempat kita beribadah, bahwa Allah satu-satunya tempat kita berdoa, bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang kita sembah, tidak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah selain daripada Allah. Nah itu, jadi penting sekali ya, memiliki urgensi yang sangat di dalam kehidupan kita. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Karena sebagaimana sudah dipahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga nabi-nabi sebelum beliau, sebagaimana rasul-rasul sebelum beliau yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, ya mereka para rasul ini punya kewajiban untuk menyampaikan tauhid sebagaimana dijelaskan berikut ini. Beliau mengatakan, laqad khalaqallahu al-'alama li ibadatihi. Sungguh-sungguh Allah telah menciptakan alam, Allah telah menciptakan makhluk, Allah telah menciptakan alam semesta ini adalah li ibadatihi, untuk mengibadahinya. Jadi Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan makhluk, ya apakah itu jin ataupun manusia atau juga yang lainnya, adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa arsalar rusula, dan Allah juga mengutus ar-rusula, beberapa orang rasul atau banyak rasul, liyad'uwan nas ila tauhidihi. Jadi Allah bahkan mengutus ya banyak rasul agar menyerukan, agar mengajak, agar mendakwahi manusia kepada mentauhidkannya. Ya, jadi Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Dengan itu Allah mengutus ya banyak rasul, supaya para rasul ini mendakwahi manusia agar beribadah mentauhidkan Allah. Begitu juga Allah menurunkan ya banyak kitab
ya yang berisi tentang ajakan, seruan, dakwah untuk beribadah kepada Allah dan begitu seterusnya. Wahadal Qur'anul Karim, dan inilah Al-Qur'an yang mulia. Wahada, dan inilah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Yahtamu, menganggap penting, menganggap urgen, bi akidati tauhid, tentang akidah tauhid, fi aksari suarihi, di kebanyakan surat-suratnya. Ya, jadi di kebanyakan surat, di antara surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas, banyak berisikan tentang masalah-masalah tauhid. Wa yubayinu, dan juga menjelaskan tentang dororok, tentang bahayanya, tentang mudorotnya asyirik, perbuatan syirik alal fardi, yaitu kepada pribadi, individu, wal jamaah, dan juga yaitu jamaah, yaitu ya lingkungan, sekelompok besar orang, baik itu secara individu ataupun berjamaah ataupun berkelompok. Wahwa, dan dia syirik ini ya adalah sababu, merupakan penyebab al-halak, binasanya, hancurnya, yaitu manusia atau makhluk ini fi dunia, di dunia, wal khulud, dan juga menjadi penyebab kekalnya fi nari, di dalam neraka, al-akhirah, akhirat. Ya, jadi seseorang melakukan perbuatan syirik, maka dengan sebab perbuatan syirik ini dia akan celaka, dia akan binasa di dunia ini. Ya, dan juga ya dengan perbuatan syirik ini, ya seseorang yang melakukannya akan kekal di dalam neraka kelak di hari akhirat. Nah, itu yang beliau tulis. Jadi berdasarkan kepada penjelasan di sini bahwa tauhid itu adalah perkara yang sangat penting, apalagi bagi kita yang ingin menempatkan diri kita, yang ingin mendudukkan diri kita, yaitu di atas akidah yang benar, di atas Islam yang sahih. Maka kita wajib mementingkan perkara tauhid ini. Ya, karena Allah ya dengan ayat-ayatnya menganggap penting masalah tauhid ini. Begitu juga Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, di dalam sirah beliau menganggap penting dakwah tauhid ini. Nah, tinggal kita bagaimana, sebagaimana umat manusia, sebagaimana makhluk Allah, dan juga sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kita juga menganggap penting masalah akidah ini, masalah tauhid ini? Sayang, di antara kita, bahkan para ustadznya, para kiainya, mereka memandang sebelah mata dengan masalah akidah tauhid ini. Mereka lebih mendahulukan perkara-perkara yang yang bernuansakan ya tentang masalah-masalah yang tidak mengandung yaitu tauhid di dalamnya. Mereka lebih disibukkan menjelaskan masalah sedekah, masalah akhlak, ya masalah fikih dan yang lain-lainnya. Ya, bukan itu tidak penting, itu juga penting, tapi di antara yang terpenting adalah tentang akidah tauhid. Jadi Allah menciptakan alam ini, Allah menciptakan ini adalah untuk mengibadahinya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran yang sering dibacakan yaitu oleh para ulama, yang sering disebutkan oleh para ustadz. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan, al jinna, yaitu jin, golongan jin, wal insa, dan golongan manusia, illa, melainkan liya'budu, supaya mereka beribadah nih kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan jin, sebagaimana juga Allah menciptakan kita manusia, tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian kebanyakan ahli tafsir memaknakan liya'buduni itu dengan kata-kata liyuwahhiduni, supaya mereka mentauhidkan aku. Jadi aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mentauhidkanku. Itu ya tujuan pokok, tujuan utama, tujuan yang menjadi prioritas ya dalam dakwah Islam ini. Jadi kita harus paham bahwa Allah menciptakan kita dari sejak kita dilahirkan dari rahim ibu kita sampai nanti kita mati. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kita harus beribadah, menyembah Allah dengan aneka ragam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan yaitu penjelasan dari para ulama salafus soleh.
Ya, ayolah, maka ketika kita meyakini, ketika kita beriktikad, ketika kita beriman bahwa Allah lah yang menciptakan kita, bahwa Allah lah yang menjadikan kita ada dari tidak ada, dan kemudian Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita, dan seterusnya, maka kita harus paham, kita harus mengerti bahwa tujuan Allah seperti itu adalah supaya kita beribadah kepadanya. Maka tidak sempurna tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita beribadah kepada Allah, kecuali jika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka janganlah kita ini menyia-nyiakan yaitu tujuan Allah menciptakan kita. Ya, jangan kita hanya disibukkan dengan kehidupan dunia. Jangan kita hanya disibukkan dengan sekolah, kuliah, kemudian bekerja, kemudian berkeluarga, dan kemudian hidup sebagaimana orang tanpa ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak, bahkan mayoritas di antara manusia, bahkan bukan orang kafirnya, bukan hanya orang musyriknya saja, tapi bahkan di antara kaum muslimin pun mereka sudah terlena seperti kebiasaan orang-orang kafir yang mereka menjalani kehidupan dunia ini hanya untuk hidup di dunia ini saja. Mereka sekolah, mereka kuliah, mereka bekerja, mereka berkeluarga, lalu kemudian mereka menunggu mati, sudah selesai. Ya, tanpa ada dalam kehidupan mereka keinginan atau mewujudkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan sia-sialah hidup orang, akan sia-sialah hidup seorang manusia jikalau tidak ada dalam kehidupannya itu bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka itu diperintah dan tidaklah mereka itu disuruh melainkan untuk beribadah, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan memurnikan ketaatan, melainkan dalam kondisi memurnikan agama milik Allah. Jadi kita ini tidak disuruh apa-apa oleh Allah, kecuali satu, untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah pun sebagaimana tadi dikatakan bahwa makna ibadah umumnya adalah bertauhid dalam rangka memurnikan, dalam rangka mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi kita paham bahwa kita tidak diperintahkan apa-apa oleh Allah kecuali untuk beribadah. Dan peribadatannya pun harus dalam kondisi ikhlas, dalam kondisi memurnikan agama, dalam kondisi memurnikan ketaatan kepada Allah, atau dalam kondisi kita mentauhidkan Allah. Dan banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Ya, sayang, banyak di antara kaum muslimin, karena mereka mengawali belajar agama ini bukan dari dasar akidah, bukan berdasarkan dari dasar tauhid, bukan berdasarkan dari dasar keimanan, maka mereka ketika menjalankan ajaran agama, mereka keliru. Mereka sudah salah melangkah. Mereka lebih disibukkan hanya menjalankan peribadatan-peribadatan biasa tanpa mereka bertujuan untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kondisi mereka itu tidak memurnikan ketaatan, tidak berusaha memurnikan, mengikhlaskan agama milik Allah. Nah, itu sayang sekali. Ya, kita hanya berfokus hanya menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, tapi dengan tanpa tujuan untuk mengesahkan, mencari pahala, mencari ganjaran dari sisi Allah saja, atau tidak bertujuan untuk mencari keridhaan Allah saja. Nah, itulah banyak di antara kita kaum muslimin, dan bahkan di antara mereka banyak mereka beribadah kepada Allah juga, tetapi karena mereka tidak memahami liya'buduni, mereka tidak memahami yaitu supaya mereka beribadah kepadaku dengan maksud atau dengan tafsir liyuwahiduni, untuk mentauhidkan aku, maka mereka beribadah jalan terus, tetapi melakukan perbuatan syirik juga terus.
Ya, padahal antara tauhid dan syirik ini saling bertentangan. Antara tauhid dan menduakan Allah ini adalah sesuatu yang saling berseberangan. Dua hal yang saling bertentangan. Nah, sebagaimana nanti kita akan pelajari. Jadi untuk supaya manusia ini beribadah kepada Allah, supaya tercapai ya tujuan, yaitu manusia mentauhidkan, mengesahkan Allah, maka Allah mengutus ya banyak rasul yang diutus kepada umat mereka masing-masing. Sedangkan Rasulullah kepada umat manusia secara menyeluruh, sebagaimana banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi Allah ya sudah mengirim, Allah sudah mengutus banyak rasul. Untuk apa? Supaya rasul-rasul ini mengajak umat mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut al-ayah. Jadi walaqad, dan sungguh-sungguh dan benar-benar, ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummah, pada setiap umat, yaitu rasulan, seorang rasul. Jadi Allah telah mengutus seorang rasul pada tiap umat. Untuk apa Allah mengutus para rasul itu? Untuk apa Allah mengutus rasul itu kepada tiap-tiap umat? Yaitu agar mereka menyerukan, agar mereka mendakwahkan. Supaya rasul itu menyerukan, mendakwahkan kepada kaum mereka masing-masing apa? Yaitu ani'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Nah, itu tujuan Allah mengutus, tujuan Allah mengirim, tujuan Allah memilih, yaitu salah seorang atau beberapa orang di antara mereka lalu dijadikan rasul, adalah tujuannya adalah supaya rasul yang dipilih itu, rasul yang diutus itu mengajak kaumnya masing-masing untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi penyembahan kepada taghut, yaitu penyembahan kepada selain Allah. Nah, itu tujuannya. Ya, dari zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu harusnya. Nah, jadi ketika kita ini mencintai jalan dakwah, ketika kita ini mencontoh Rasulullah, dan kita ini juga mengikuti para nabi atau para rasul, kita juga harus mengawali, ya, menganggap penting dakwah tauhid ini. Kita serukan umat, kita ajak umat, kita dakwahi umat manusia, khususnya kaum muslimin, agar mereka beribadah kepada Allah saja, dan kita ajak mereka ya untuk meninggalkan dan menjauhi penyembahan kepada selain Allah. Karena itu mengandung perbuatan syirik. Nah, itu. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah mengutus rasul-rasul itu ya adalah untuk mendakwahi umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan bukan hanya itu saja, Allah kemudian menurunkan, ya, ketika Allah mengutus nabi-nabi atau rasul, ada di antara nabi-nabi rasul itu yang Allah berikan kepada mereka kitab-kitab sebagai petunjuk, ya, buat manusia yang ada pada masa nabi tersebut. Kita kenal ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada Injil, ya, ada Al-Quran, juga ada suhuf, lembaran-lembaran, ya, berisi bimbingan, berisi petunjuk kepada kita bagaimana kita harusnya hidup di dunia ini. Ya, jadi tidak cukup dengan pengkabaran, ya, atau informasi, ya, dari Allah bahwa Allah ciptakan kita ini untuk beribadah. Tidak cukup ya Allah mengutus para nabi atau para rasul untuk mendakwah kita. Bahkan Allah menurunkan ya bersama para rasul itu, yaitu kitab-kitab, ya, sebagai pembimbing buat kita. Nah, bagaimana kita? Apakah kita sudah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya? Apakah kita sudah mengesahkan? Apakah kita sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar? Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar fokus bahwa pada saat kita belajar agama yang kita cintai ini, maka belajarlah dari yang paling fundamental, yang paling dasar, yaitu masalah akidah. Sebagaimana kita kalau seandainya membangun rumah, maka kita sebelum membangun rumah biasanya yang kita pikirkan adalah bagaimana membuat pondasinya. Kita berpikir rumah kita apakah cukup ya satu bentuk rumah saja atau kita buat tingkat. Kita lihat juga bagaimana konstur tanahnya. Apakah tanahnya itu padat
ya, atau apa namanya tanahnya itu gembur, atau bahkan seperti rawa-rawa, ya berlumpur. Nah, semakin apa namanya bentuk tanahnya itu apa namanya sulit, maka biasanya pondasinya itu akan makin dibuat kokoh, makin semakin dalam. Begitu juga kalau kita ingin membuat rumah, semakin tinggi tingkatan rumah yang kita hendak buat, maka pondasinya pun pasti akan semakin dalam. Seperti itulah. Ya, maka kita juga kalau ingin membentuk ya masyarakat muslim, kalau kita ingin membina ya apa kerabat anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita atau orang-orang sekitar kita supaya agama mereka baik. Kalau kita ingin agama mereka baik, maka kita akan mulai dengan membentuk pondasi yang ada pada mereka, yaitu masalah akidah. Ya, dan kita tidak boleh sepelekan, karena makanya kita harus anggap penting. Ya, sebab kalau kita ini sekarang tidak pernah menyentuh dakwah ya tauhid kepada masyarakat kita, kepada audien, kepada mad'u, kita tidak pernah sentuh dengan ajaran-ajaran apa namanya akidah, dengan ajaran-ajaran tauhid, maka mereka bisa jatuh kepada lawan daripada tauhid, itu perbuatan syirik. Maka sekarang banyak di antara kaum muslimin melakukan kemusyrikan. Ya karena apa? Karena para ustadznya, para kiainya, para ajengannya itu tidak pernah menganggap penting dakwah tauhid, sehingga mereka membiarkan dan mengabaikan bahayanya kemusyrikan yang banyak dikerjakan ya oleh jamaah mereka atau oleh kaum muslimin tersebut. Dan bahkan karena juga para dai-nya tidak memahami akidah tauhid, mereka juga malah yang melakukan kemusyrikan, aliyadzubillah. Ya, makanya sebab itu kita tidak boleh mengabaikan dakwah tauhid ini, karena kalau kita dakwah tauhid pasti kita akan membersamai dakwah tauhid ini dengan ajakan meninggalkan perbuatan syirik. Ya, karena kita tahu bahaya syirik. Ya. Nah, itu. Nanti kita lihat ya bagaimana Al-Qur'an menganggap penting juga tentang bahayanya syirik. Ya, karena Al-Qur'an itu kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayatnya ya banyak ya sekali menyebutkan, banyak sekali menerangkan tentang pentingnya tauhid, tentang urgensinya tauhid, tentang keutamaan tauhid. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah saja, kita sudah lihat di awal surat saja, sudah ada penjelasan tentang masalah tauhid. Kita jumpai ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana sudah dijelaskan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iya, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Bayangkan, di awal surat, di pembukaan surat, yaitu surat Al-Fatihah, ya itu sudah kita diajarkan, yaitu tentang masalah tauhid. Dan bahkan kalau kita paham sirah nabawiyah, ya Al-Quran itu kalau dia turunnya, itu terbagi dua, ada namanya yaitu Madaniyah dan Makiyah. Ada surat-surat Madaniyah, ada surat-surat Makiyah. Surat Makiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun surat-surat Madaniyah ini diturunkan sesudah hijrah. Dan kita bisa tahu apa ciri-ciri surat-surat Makkiyah itu. Suratnya kebanyakan pendek-pendek dan kebanyakan menjelaskan masalah akidah. Jadi kalau kita lihat di awal di Al-Qur'an, di surat-surat yang pendek, yaitu di Quran surat Juz Amma misalnya, surat ke-30, yaitu kebanyakan karena surat itu diturunkan Makkiyah, yaitu sebelum hijrah. Ya banyak menjelaskan masalah akidah. Ya kita baca misalnya surat Al-Kafirun, kita baca misalnya kita pahami surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan masih banyak lagi yang lain yang menjelaskan masalah akidah. Dan bahkan di surat-surat yang panjang pun ya banyak sekali kita jumpai tertulis di situ tentang kewajiban bagi kita untuk mentauhidkan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak boleh menyepelekan karena Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala sudah menganggap penting masalah tauhid, maka kita juga wajib menganggap penting masalah tauhid. Ketika Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, di dalam sirah nabawiyah menganggap penting masalah tauhid, maka kita juga harus menganggap penting masalah tauhid ini dan tidak boleh meremehkannya. Ya. Jadi kalau kita baca di kebanyakan surat dari Al-Qur'an, kita akan jumpai ternyata ayat-ayat Al-Quran itu menganggap penting masalah tauhid. Dan juga ya
Sebagaimana tadi sudah jelaskan sebahagian adalah, jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, atau kalau kita baca sirah nabawiyah, ya Allah dan Rasul juga menjelaskan tentang masalah kemusyrikan, masalah perbuatan syirik, bahkan bahaya kemusyrikan sudah dijelaskan. Ya, banyak kita jumpai. Misalnya, ya sebagian misalnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu. Itu teguran Allah kepada Rasulullah. Jika Rasulullah berbuat syirik, maka amal-amal soleh itu akan hapus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain tentang kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Atau wala takunanna minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Atau Allah juga mengatakan inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, dan masih banyak yang lain. Ya, apakah dalam bentuk ya kita ini disuruh menjauh, menghindar dari perbuatan syirik, atau juga menyebutkan bahwa syirik itu adalah sesuatu yang sangat buruk, yaitu dikatakan kezaliman yang sangat besar. Bahkan juga dijelaskan bahwa perbuatan syirik itu ya banyak mudaratnya, yaitu diantaranya adalah akan menghapuskan yaitu pahala-pahala kebaikan kita. Bahkan juga dalam banyak ayat bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik diancam akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nah ini yang harus kita pahami. Ya, jadi kita tidak hanya menerangkan atau tidak hanya kita belajar, tidak hanya kita ini memahami ya masalah-masalah akidah tauhid, tapi juga kita wajib memahami tentang syirik. Ya, para dai juga begitu. Tidak hanya mereka tuh mengajarkan tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah tauhid. Ya, tapi juga wajib mereka mengajarkan tentang bahaya kemusyrikan. Ya, apalagi bagi dai-dai atau juru-juru dakwah yang hanya disibukkan dengan masalah-masalah fikih. Ayo kita sama-sama berusaha memahamkan, memberikan pemahaman kepada kaum muslimin ya tentang masalah akidah tauhid. Betapa pentingnya akidah tauhid. Dan juga kita berikan pemahaman ya kepada kaum muslimin agar mereka tahu tentang perbuatan syirik dan bahayanya. Ya, sebagaimana banyak disebutkan di dalam banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ini. Insya Allah nanti kita akan bahas tersendiri dalam masalah ya khusus berkenaan dengan masalah perbuatan syirik. Nah, karena perbuatan syirik itu harus kita pahami ya. Kita tahu bahwa keimanan, ketakwaan itu akan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Maka kebalikannya, perbuatan syirik akan menjadi penyebab kita binasa di dunia ini. Kita akan terhina di dunia ini. Bahkan kita akan mendapatkan azab dan siksaan di dunia ini. Allah akan timpakan berbagai macam bencana, berbagai macam musibah. Apakah itu ditimpa berbagai macam penyakit? Atau misalnya juga ditimpa dengan berbagai macam bencana alam, apakah gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan banyak lagi yang lain. Jadi di antara penyebabnya itu adalah perbuatan syirik. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah berfirman, "Fakullan akhadnahu bizambihi, faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadatu sayhat, wa minhum man khasabna bihil arda, wa minhum man agraqna, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Maka masing-masing mereka akhadna, kami siksa, kami azab di dunia ini. Ya bizambihi, tergantung dengan dosanya, sesuai dengan dosanya. Jadi Allah mengazab ya manusia ini. Allah mengazab yaitu umat manusia di dunia ini itu sesuai dengan dosanya, tergantung dari dosanya. Ya, dengan sebab dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami kirimkan kepadanya hasiban, yaitu hujan batu dari langit. Ya, gunung meletus, lalu gunung itu menimpakan berbagai macam batu. Wa minhum man akhadat uswaiha, di antara mereka ada yang ditimpa dengan suara yang memekakkan, disambar petir misalnya. Wa minhum man khasabna bihil arda, di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam tanah.
Apakah tanah terbelah lalu satu kampung masuk ke dalamnya, atau ada orang di bawah bukit, lalu bukitnya longsor sehingga menimpa yaitu penghuninya. Wa minum, dan di antara mereka juga man agrokna, ada yang kami tenggelamkan ke dalam lautan atau ke dalam air. Apakah itu ya tsunami, apakah itu banjir dan lain sebagainya. Itu di antara jenis-jenis siksaan di dunia ini. Dan penyebabnya adalah bidambihi, dengan sebab dosanya. Dan dosa yang paling besar yaitu adalah perbuatan syirik. Jadi ketika ada satu kaum saja misalnya sering melakukan kemaksiatan, misalnya ya hidup ya dengan riba misalnya, atau mereka itu ya melakukan perzinahan misalnya, atau mereka melakukan LGBT, itu aja bisa menjadi penyebab Allah menurunkan siksaan. Apakah dengan banjir, apakah dengan tsunami, apakah dengan terbelahnya tanah, apalagi perbuatan syirik. Dan itu sudah banyak bukti di zaman dulu. Bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu antara mereka melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Jadi Allah menyiksa ya umat manusia di muka bumi ini dengan berbagai macam bencana itu karena perbuatan dosa. Dan ingat, Allah tidak pernah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Aliyadzubillah. Ya, jadi kalau kita ingin selamat dari azab Allah, ingin selamat dari hukuman Allah di dunia ini, jauhi perbuatan dosa. Di antara yang paling penting kita tinggalkan adalah perbuatan syirik. Ya, itu. Begitupun dalam ayat yang lain. Dalam Al-Quran surat Ghafir, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihim kanuhum asyadu minhum quwwatan wa asaran fil ardi fa akhadahumullahu bidunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Tidakkah mereka berjalan di permukaan bumi, lalu mereka perhatikan bagaimanakah kesudahan, bagaimanakah akibat ya orang-orang sebelum mereka, bagaimana kondisi mereka dahulu. Allah musnahkan dengan aneka ragam, dengan air bah, ya, atau dengan gunung meletus, dan banyak lagi yang lain. Padahal dahulu mereka adalah asyadu minhum quwwah, lebih hebat kekuatannya, badannya gagah-gagah, pasukannya banyak, dan juga lebih banyak peninggalan di muka bumi. Ya, mereka buat gedung-gedung tinggi dulu, mereka buat peninggalan-peninggalan. Ya, apakah itu perabotan-perabotan, apakah istana-istana yang masih kita jumpai zaman sekarang, peninggalan-peninggalan mereka sebagai bentuk prasasti misalnya. Ya, tapi Allah nggak pandang bulu, walaupun mereka dahulu lebih banyak peninggalannya, mereka dulu itu lebih kuat, tapi Allah menyiksa mereka. Fa'akhadahumullah bidunubihim, maka Allah menyiksa mereka ya dengan sebab perbuatan dosa mereka. Apa dosa yang mereka lakukan dulu? Di antara yang paling yaitu adalah yang paling kuat perbuatan dosa mereka adalah karena mereka kufur dan mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka menduakan Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada berhala-berhala yang mereka miliki. Tetapi mereka beribadah kepada penguasa-penguasa yang menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Maka Allah siksa mereka ya dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan tidak ada bagi mereka penolong atau pelindung ya selain daripada Allah ya, atau dari azab Allah. Nah itu ya, semua orang itu disiksa di muka bumi ini ya karena perbuatan dosa. Dan zaman sekarang pun begitu. Nah, jadi kalau misalnya ada satu daerah atau ada satu negeri ditimpa berbagai macam bencana, introspeksilah. Boleh jadi mereka ditimpa berbagai macam bencana, apakah itu tadi bencana alam, atau mereka ditimpa dengan berbagai macam penyakit yang tidak pernah kunjung selesai. Nah, itu diantaranya adalah karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini kita harus perhatikan. Nah, ya. Itu banyak sekali dari yang lain yang menerangkan bahwa Allah timpakan kepada kita bencana, musibah, atau apapun ya yang menimpa kita dan orang-orang yang di sekitar kita, atau mungkin lingkungan atau negeri di kita ya karena kebanyakan kita melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Begitupun bukan hanya itu,
perbuatan syirik juga akan menyiksa kita. Perbuatan syirik juga akan membuat kita secara pribadi itu binasa. Ya, berapa banyak orang-orang yang bergantung kepada benda, misalnya kepada jimat, ya, atau kepada sesuatu yang dianggap membawa keberuntungan misalnya, dan betapa tersiksanya dia ketika jimatnya itu hilang, ya, atau tuahnya, kesaktiannya hilang misalnya. Nah, berapa banyak orang yang seperti itu. Maka perbuatan-perbuatan syirik ini membuat orang tidak nyaman, membuat orang-orang itu memiliki rasa takut, ya, dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma'wahumun nar bi'sa maswaz zalimin. Jadi Allah mengatakan, ya, dan kami akan letakkan ke dalam hati orang-orang yang kafir itu rasa takut, rasa gentar dengan sebab perbuatan syirik mereka kepada Allah, sesuatu yang tidak pernah ada dalil tentangnya. Tempat tinggal mereka, orang-orang kafir yang berbuat syirik ini adalah neraka, ya, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang zalim. Nah, jadi secara pribadi saja kalau kita suka melakukan kemusyrikan, ya, kita bergantung, ya, kepada kemusyrikan tersebut, kepada benda yang kita anggap ini, ya, bisa melindungi kita. Ya, orang datang sering ke kuburan para wali misalnya, ya, untuk minta ini minta itu misalnya, dan dia bergantung kepada penghuni kubur tersebut, ya, dan ketika dia itu melakukan pelanggaran dia tidak tenang. Tapi kalau kita ini hanya meminta kepada Allah saja, maka dimanapun kita, bersama siapapun kita, kapanpun kita akan selalu menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, maka jiwa kita akan tenang. Seperti kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Sedangkan orang-orang yang bergantung kepada selain Allah, orang-orang yang selalu teringat kepada selain Allah, maka mereka akan selalu gelisah, mereka akan selalu takut, mereka akan hilang rasa aman dan nyamannya. Nah, itu untuk pribadi. Belum lagi kalau secara menyeluruh, kemusyrikan itu ia akan menimpakan bencana kepada kita, karena Allah akan menimbulkan, ya, pertengkaran di antara orang-orang yang suka berbuat syirik. Ya, Allah akan timpakan kepada mereka penyakit, Allah timpakan kepada mereka berbagai macam musibah atau bencana, dan begitu seterusnya. Dan udah begitu, orang-orang musyrik ini kelak mereka akan nanti masuk dalam neraka jahanam. Seperti Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya, mereka adalah, ya, merupakan penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya. Ya, jadi Allah katakan khalidina fiha. Ya, jadi kalau kita ingin terhindar dari neraka, kalau kita ingin terhindar dari bencana-bencana di muka bumi ini, jauhi, ya, yang namanya kemusyrikan. Nah, kalau kita menjauh dari kemusyrikan, ya, harus kita isi dengan keimanan. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang bertauhid, kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena kita kalau sudah bertakwa, kalau kita sudah bertauhid, pasti kita akan menjauh dari perbuatan syirik. Ya, jangan kita ngakunya bertauhid tapi masih melakukan perbuatan syirik. Kita masih percaya dengan kuburan-kuburan para wali, kita masih percaya dengan jimat-jimat, maka ini tauhidnya dia sudah rusak dengan sebab perbuatan syiriknya. Dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan tentang keutamaan, yaitu ketakwaan dan keimanan, lawan daripada kemusyrikan. Kalau kemusyrikan tadi hanya bisa menimbulkan rasa takut dalam diri seorang, ya, perbuatan syirik juga bisa menjadi penyebab datangnya bencana atau musibah. Sedangkan kalau iman dan takwa mendatangkan banyak kebaikan. Sebagian Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan mereka juga bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah, yaitu dari pintu langit dan bumi. Nah, jadi kalau seandainya penduduk negeri
atau kita lah satu komunitas, ya semuanya beriman, semuanya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang harus kita imani, maka Allah berjanji akan membukakan yaitu pintu-pintu berkah dari langit dan juga dari bumi. Tetapi sayangnya mereka mendustakannya, mendustakan apa yang harus mereka imani. Maka dengan sebab itu kami siksa mereka karena apa yang mereka telah kerjakan. Nah itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan di dunia ini dan apalagi nanti di hari kiamat, jadilah orang yang beriman dan jadilah orang bertakwa. Jangan menyesal nanti di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam neraka gara-gara kita suka berbuat syirik. Ya. Hati-hati. Karena perbuatan syirik ini tidak hanya menyengsarakan, tidak hanya membinasakan ya kita di dunia, tapi nanti di hari kiamat. Atau yang namanya kemusyrikan ini tidak hanya membinasakan kita nanti di hari kiamat, tapi juga merusak kita dalam kehidupan dunia. Ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan beberapa hadis ya tentang masalah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yaqulullahu ta'ala la ahwani ahlin nar azaban yaumal qiyamah. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang paling ringan di antara penduduk neraka azabnya pada hari kiamat. Jadi orang ini adalah orang yang paling ringan azabnya nanti di hari kiamat. Allah mengatakan, "Lau anna laka ma fil ardi min say'in akunta taftadi bih." Seandainya engkau mempunyai apa saja yang ada di muka bumi, jadi engkau banyak memiliki harta di muka bumi, ya, maka apakah engkau mau menebusnya? Apakah engkau mau menebus dari azab pada hari kiamat ini dengan harta yang kau miliki di dunia? Fayaqulu, maka orang itu berkata, "Na'am, ya." Fayaqulu, lalu Allah berfirman lagi, "Aradtu minka ya ahwana min hada wa anta min fi salbi Adam." Aku pernah meminta kepada darimu yang lebih ringan daripada permintaan ini. Dan waktu itu engkau masih di tulang sulbi Adam. Ya masih dalam kehidupan dunia, masih di sulbi ya manusia itu. Yaitu apa? Allah tusyrika bi sayan. Yaitu aku minta kepada engkau agar engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Tetapi fa'abaita, engkau enggan. Ila an tusyrika bi, melainkan engkau tetap berbuat syirik terhadapku. Ya. Nah, jadi Allah bertanya kepada penghuni neraka nanti. Kalau seandainya engkau punya banyak harta di dunia, punya peninggalan di dunia, lalu kemudian engkau tebus dengan harta milikmu itu supaya engkau selamat dari azab neraka, mau nggak? Orang itu mengatakan iya. Ya penghuni neraka itu mengatakan iya. Padahal ini azab yang paling ringan, penghuni neraka yang paling azab ringannya. Dia mau betul. Nah kata Allah, dulu waktu kamu masih di tulang sulbi, waktu kamu belum lahir di dunia, masih berada di sulbi Adam orang tuamu, aku pernah meminta kepadamu yang lebih ringan. Yaitu aku minta nanti kalau kamu lahir jangan berbuat syirik. Tapi begitu kamu lahir, kamu menentang, kamu menolak, engkau masih juga berbuat syirik. Nah itulah efek dari berbuat syirik. Ya. Jadi sudah jauh-jauh hari ya Allah sudah meminta kepada kita, kalau kita lahir ke dunia ini janganlah berbuat syirik, tapi hendaklah kita mengikuti perintah Allah, yaitu beribadah atau mentauhidkannya. Begitu juga dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nar azaban." Allah tabaraka ta'ala pernah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. "Lau kana laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha." Kalau seandainya engkau memiliki dunia dan apa-apa yang di dalam dunia ini, maukah engkau menebus dirimu dengan apa yang kau miliki itu? Fayaqulu, maka dia, orang yang mendapatkan siksaan yang paling ringan di neraka itu mengatakan, "Na'am, ya." Lalu fayaqulu, Allah berfirman, "Qad aratu minka ahwana min hadza wa anta fi sulbi Adam." Aku pernah meminta darimu yang lebih ringan, yang lebih gampang dari ini.
dan engkau waktu itu masih disulbi, yaitu Nabi Adam, ya, disulbi Adam, ya, artinya masih belum lahir. Apa itu? Allah tusyrika wala udkhilakan nar fa abaita illa syirkah. Ya, yaitu aku minta janganlah engkau berbuat syirik dan aku tidak akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Fa abaita, tapi engkau menolak, illa syirkah, melainkan engkau melakukan perbuatan syirik. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Anas lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah, nanti akan didatangkan orang kafir pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, lalu dia katakan kepada orang kafir ini, ara'aita law kana laka milul ardi dhahaban akunta muftadiyan bi. Ya, bagaimana pendapatmu? Ini kata Allah ya kepada orang kafir nanti di hari kiamat di dalam neraka. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau memiliki emas sepenuh bumi? Akunta muftadiyan, apakah engkau mau menebus siksaan neraka ini dengan emas yang kau miliki? Fayaqulu, maka orang kafir itu berkata, na'am ya Rabb, ya Rabb, mau, ya aku mau menebus. Qala, bersabda Nabi, fayuqalu, lalu dikatakan kepada orang kafir itu, laqad su'ilta aisaru min dalika fadalika qauluhu azza wajal. Sungguh-sungguh pernah diminta kepadamu yang lebih ringan dari ini. Nah, inilah sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tebusan mereka tidak akan terima di antara seorang di antara mereka meskipun sepenuh bumi emas, walaupun emas sepenuh bumi. Ya. Jadi tebusan orang-orang kafir dengan emas sepenuh bumi tidak akan diterima oleh Allah kalau mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Nah, itulah dalil-dalil. Jadi sudah jauh-jauh hari Allah sudah meminta kepada kita yang lebih ringan, jangan berbuat syirik. Nah, kalau sampai sekarang kita ini masih melakukan perbuatan syirik karena kita mengabaikan, karena kita tidak menganggap urgen, karena kita tidak menganggap penting masalah tauhid, sehingga kita melakukan perbuatan syirik dan nggak pernah kita meninggalkannya, tidak pernah kita taubat dari syirik, dan bahkan aliyadzubillah mati dalam keadaan berbuat syirik, ya seperti itulah nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka. Ingat ya bahwa kita di sulbi Adam dulu pernah diambil perjanjian, pernah ditanya, ya, pernah ditanya, ya, dan kita diminta untuk tidak berbuat syirik, ya. Tapi sayang, banyak orang-orang yang sudah hadir ke dalam kehidupan dunia ini melakukan perbuatan syirik, bahkan sampai matinya mereka berbuat syirik. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak keturunan kita, ya, menantu-menantu kita, kakak adik kita, dan sahabat-sahabat kita. Ya, semoga Allah menjaga kita dari semua perbuatan syirik, dari jenis-jenis perbuatan syirik, karena bahayanya, karena mengandung kemudaratan. Dan mudah-mudahan Allah memilihkan kepada kita akidah tauhid dan memilihkan kita sampai kita wafat nanti, insya Allah. Ya, mudah-mudahan itulah yang dapat kita pelajari, dapat memberikan faedah dan manfaat. Ya, jadi kita harus beritikad, kita harus meyakini bahwa akidah tauhid ini sesuatu yang sangat penting, yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan. Dan kalau kita mampu, kita juga harus menganggap penting, harus kita menganggap urgensi yang namanya tauhid ini di dalam dakwah kita. Ya, jadi awali dakwah kita ini dengan tauhid, dan begitulah seterusnya. Jangan sampai kita lupa dengan tauhid sampai akhir hayat kita. Ya, mudah-mudahan sekali memberikan manfaat, dan cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung ya dalam penjelasan selanjutnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم